untuk pengantarnya. Jadi Bapak Ibu kita langsung akan mengikuti untuk acara intinya, yaitu pembahasan materi oleh calon penggerak. Dipersilakan kepada Ibu Veronica Ika. Ya, terima kasih kepada Ibu Minanta yang sudah mempersilahkan saya, ya, memberikan tempat dan waktunya kepada saya, dan terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ma selaku Kepala Sekolah SMP Teresiana 1 yang sudah memberikan kesempatan untuk saya pelaksanaan pembahasan ini. Oke, baik, kalau gitu saya sapa dulu Bapak Ibu di sini. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Oke. Oh, ada yang baik, ada yang luar biasa. Nah, untuk supaya kita semua semangat, kalau saya bilang selamat pagi, dijawabnya Bu Valen bilangnya selamat pagi. Oke, kalau Bu Valen jawab gitu. Oke, jadi kita bareng-bareng ya. Kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu bisa menjawab selamat pagi. Aku mau begini boleh? Kalau saya bilang apa kabar, jawabnya luar biasa, gitu ya. Oke, sekarang Bapak Ibu kita berdiri dulu supaya hangat tadi katanya Bu Nata ya. Kita gerak-gerakkan badan sedikit. Oke, siap. Siap ya? Coba saya tanya lagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu, minggu lalu lagi. Berasa ngajar ya, minggu lalu. Sebentar, ini saya share dulu supaya PPT-nya masuk di ya, Bapak Ibu, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang salah satu materi dari guru penggerak. Apakah masih ada yang ingat? Pertemuan terakhir kita membahas apa ya? Nggak ada yang ingat. Sedih sekali saya. Aduh, kira-kira ada yang ingat materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang Ki Hajar Dewantoro, tentang bagaimana Ki Hajar Dewantoro mempunyai satu prinsip atau teori yang hari ini kita sama-sama kembangkan. Hari ini sih sama-sama kita belajar apa ya? Ada yang ingat tentang berpihak kepada siapa Bapak Ibu? Ya, betul. Jadi berpihak kepada murid. Dan kita diibaratkan seperti apa Bapak Ibu? Ingat nggak kita diibaratkan seperti apa? Oh iya. Ya, jadi bila Bapak Ibu kembali flashback ke pertemuan kita sebelumnya, kita diibaratkan sebagai petani. Anak-anak kita diibaratkan sebagai padi, sebagai jagung ya. Kalau anak kita adalah padi, bisa nggak berubah menjadi jagung? Tidak bisa. Kalau anak kita adalah padi, jagung, bisa nggak berubah menjadi padi? Tidak bisa. Tetapi yang bisa kita lakukan sebagai pendidik di sini adalah ya, kita bisa memberikan kondisi tanam yang baik, kita bisa beri pupuk ya supaya anak-anak tersebut menjadi jagung atau padi yang berkualitas. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar beberapa hal. Semoga semua tuntas ya dengan waktu yang singkat. Oke, kita akan belajar tentang perubahan paradigma, ada stimulus respon lawan teori kontrol. Ada tentang arti disiplin. Ini sepertinya Pak Heru senang sekali dengan kata ini ya. Dan 3 motivasi perilaku manusia. Lalu ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kemudian kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya mempunyai kertas. Minta tolong berkata untuk dibagikan. Satu orang satu. Oke, tadi saya sudah memberikan pesan kepada Bapak Ibu untuk membawa pulpen masing-masing. Sekarang di kertas kecil itu silakan Bapak Ibu tulis apa yang menurut Bapak Ibu paling berharga yang Bapak Ibu miliki.
bisa barang, bisa seseorang. Coba ditulis di dalam kertas tersebut. Pak Wisnu coba ditulis apa yang paling berharga bagi Pak Wisnu kali ini ya. Oke. Tidak usah malu-malu Pak Wisnu, saya tidak akan melihat itu rahasia pribadi. Apa yang menurut Bapak Ibu berharga? Bisa barang, bisa seseorang. Iya. Pak Arya jangan sampai salah nama ya kalau nulis. Sudah Bapak Ibu? Oke, sudah. Oh, belum ya. Oh, sudah. Diberi nama enggak, Bu? Tidak, ini rahasia, saya tidak akan melihat. Sudah? Kalau sudah, kertasnya dilipat kecil ya, ditutup sampai tertutup rapat, tidak ada yang melihat. Oke, sudah? Kecil ya, Bu ya? Iya. Pokoknya sampai saya tidak bisa lihat apa sih yang paling berharga yang Bapak Ibu mau, yang punya gitu. Ya. Boleh barang, boleh seseorang. Ya, boleh ditambahkan. Oke. Saya sekarang butuh satu orang buat maju ke depan. Siapa yang mau? Pak Wisnu. Oke. Saya mau Bu Retno coba. Ayo Bu Retno maju ke depan. Di bawah kertasnya, di bawah kertasnya. Majunya sambil tuh ya, Oke. Ya, baik Bu Retno. Silakan. Ya. Jauh-jauh Oke, Bu Retno, sekarang ini kan barangnya satu soal yang berharga. Sekarang Bu Retno tolong kertasnya digenggam erat-erat. Satu tangannya. Satu tangan. Sekarang kita mau mulai dari Miss Nata, silakan maju, coba. Miss Nata, saya minta tolong, nggak usah. Saya minta tolong untuk membuka genggaman ini. Bu Retno, ini adalah barang yang paling berharga buat Bu Retno. Fani, coba. Fani. Coba mau itu, nggak ada yang berani. Ya saya sama orang ya. Ya terima kasih Bu Retno. Saya mau cari yang muda biar ada yang berani deh kalau. Kalau gitu saya mau Miss Vero maju ke depan. Coba sekarang saya mau Bu Emi. Sekuat tenaga Bu Emi ya. Coba buka. Coba. Satu. Hanya buka aja, kau boleh pakai strategi. Boleh pakai.
Nah, biasa dulu. Siapa yang ada yang berani nggak? Nggak ada yang berani juga. Nggak ada yang berani ya. Terima kasih Miss Vera, tepuk tangan buat Miss Vera dan murid nol. Nah, dari permainan tadi, kira-kira ada makna apa ya? Sesuatu yang berharga kita genggam, apakah orang lain bisa mengambilnya? Apakah kita dengan rela langsung memberikannya? Tidak. Kita akan dengan sungguh-sungguh menjaganya, melindunginya sehingga orang lain tidak mengambilnya dari kita. Nah, itulah yang kita hari ini akan pelajari bersama-sama. Kita belajar bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain yang mengontrol diri kita sendiri. Orang lain mengontrol dirinya sendiri. Jadi saya tidak bisa dan orang lain pun tidak bisa mengontrol saya. Dan sesuatu yang kita yakini pasti akan kita pegang teguh, mau bagaimanapun, mau dikelitikin ya, mau siapapun itu, pokoknya kita dengan seperti Bu Retno tampaknya langsung, ayo berani ayo gitu kan. Nah, dengan cara apapun kita akan melindungi hal tersebut. Ya, betul Bapak Ibu? Betul. Nah, Bapak Ibu, sehubungan dengan mengontrol orang lain, nah ini kita ada namanya stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Padahal pada hakikatnya kita itu tidak bisa mengubah orang lain, namun kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kita kadang melihat bahwa perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Padahal sebetulnya semua perilaku yang ada di dunia ini semua punya tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Tidak bisa. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Dan pemaksaan ada pada saat kehidupan gagal. Ketika nggak bisa, kita memaksa. Nah, itu tidak bisa. Kita harus memberikan pilihan-pilihan kepada orang lain. Dan model berpikir kita harus diubah, bukan menang kalah, tetapi sama-sama menang. Tidak ada orang lain di dunia ini yang mau kalah. Semuanya mau menang. Saya tidak mau menang, semua tidak mau menang. Anak-anak kita pun tidak mau merasa kalau dirinya kalah. Jadi kita harus membuat anak-anak merasa bahwa mereka semua adalah pemenang. Ini adalah paradigma baru buat kita. Kita sama-sama belajar. Saya pun masih belajar untuk berada pada teori ini atau berada pada pembelajaran ini. Sama-sama belajar. Saya pun belum sepenuhnya bisa. Ya, begitu Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Nah, kadang apa yang kita lakukan sebagai guru itu ilusi. Nah, ini kita merasa sebagai guru kita bisa mengontrol murid. Padahal murid belum tentu mau dikontrol oleh kita. Kita merasa bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter orang itu. Padahal pada hakikatnya ketika kita mengkritik atau membuat orang lain bersalah, mungkin orang itu akan trauma, akan sakit hati. Lalu kadang kita membuat penguatan positif. Sebenarnya itu juga ilusi. Ketika Bapak Ibu mengatakan, wah selamat ya nak dapat 100, tapi ketika pada suatu saat anaknya dapat 100, Bapak Ibu tidak mengucapkan selamat, anak itu akan bertanya, kok Bapak Ibu itu enggak ngasih selamat ya? Kadang hukuman, penghargaan itu adalah ilusi. Dan juga kita merasa bahwa kita orang dewasa itu mempunyai hak memaksa. Padahal tidak. Setiap anak itu punya
pilihan atas dirinya sendiri. Oke. Disiplin. Disiplin itu terlalu apa ya? Kita tuh mempunyai budaya bahwa arti kata disiplin selalu pada kata kepatuhan. Padahal arti disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, artinya belajar. Saya kaget ketika mengetahui hal itu. Oh iya, ternyata disiplin itu bukan patuh, tapi belajar. Bagaimana orang belajar berbuat lebih baik, dan lebih baik. Jadi bukan patuh. Dan kata disiplin itu kadang menimbulkan ketidaknyamanan terhadap anak. Kamu ya harus disiplin ya. Itu langsung anak tuh tidak nyaman. Merasa kata disiplin itu jadi rasanya negatif. Padahal disiplin itu artinya belajar untuk menjadi yang lebih baik. Oke, lanjut. Lalu manusia mempunyai 3 motivasi dalam melakukan hal. 2, yang kedua tadi yang saya sudah sebutkan itu adalah motivasi eksternal. Menghindari hukuman. Oh ya udahlah, saya pakai seragam supaya tidak dihukum. Itu motivasinya eksternal, tapi dia tidak merasa dia harus pakai seragam karena itu benar. Itu hanya paksaan. Ada lagi? Kalau misalnya nanti saya ikutin katanya Bapak Ibu guru, nanti saya dapat apa Bapak Ibu? Nah, itu adalah untuk mendapatkan imbalan. Itu juga motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya. Hari ini kita mempelajari bagaimana cara agar anak mempunyai motivasi internal, menghargai diri sendiri dan menjadi insan sesuai yang diharapkan. Lalu dia akan berkata, saya akan jadi seperti apa bila saya pakai seragam, bila saya menaati peraturan. Jadi bukan sebatas antara hukuman dan pujian, tapi bagaimana mereka merasa bahwa oh iya memang saya mau pakai, memang itu betul. Jadi bukan paksaan dan bukan pujian. Lanjut. Nah, kita punya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Oke. Siapa Bapak Ibu di sini yang pernah memberikan hukuman kepada anak-anak? Saya. Nggak ada. Pak Heru nggak pernah beri hukuman. Saya pernah, Pak. Bukan hukuman konsekuensi. Oh, baiklah. Diganti. Siapa Bapak Ibu di sini yang pernah memberi hukuman atau konsekuensi kepada anak? Angkat tangan. Ya. Betul Bu Yus. Ya. Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi sama-sama menyakiti anak kita. Bedanya adalah hukuman itu lebih menyakiti, tapi konsekuensi itu sedikit menyakiti. Tapi pada dasarnya anak-anak dibuat tidak nyaman dan kehilangan haknya. Dia merasa diasingkan. Jadi ini nanti akan saya share ke Bapak Ibu biar Bapak Ibu bisa baca secara mendalam apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Walaupun saya tidak bilang bahwa ini salah, kita tetap perlu namanya hukuman, konsekuensi. Kadang kita tetap perlu. Tetapi akan lebih baik kalau nanti kita punya cara lagi yang lebih baik dari itu. Oke, lalu siapa yang pernah memberikan penghargaan atau pujian kepada anak-anaknya? Saya sering juga. Oh bagus, oh hebat, oh ya. Good job, oke. Bapak Ibu, ternyata saya pun shock waktu itu. Anak-anak itu dihukum loh oleh penghargaan. Mengapa begitu? Karena ketika mereka, yang tadi saya bilang, ketika mendapatkan pujian, ketika temannya mendapatkan pujian, teman yang lain tidak mendapatkan pujian, anak yang tidak mendapatkan pujian itu akan merasa tidak berharga. Anak yang biasanya ranking 1 jadi ranking 2 akan merasa dirinya gagal. Padahal ranking 2 juga sudah bagus, tidak harus ranking 1. Ya. Jadi kita kadang tanpa sadar itu membuat anak-anak kita tersakiti. Saya pun merasakan seperti itu. Ya. Membingungkan dong. Iya betul Pak. Jadi memang berarti biarin aja. materi ini sangat menantang. Saya pun begitu. Oke. Nah, penghargaan ini akhirnya merusak hubungan yang tadinya guru dan anak dekat menjadi tidak dekat. Karena anak merasa bahwa Miss Ika pilih kasih, Miss Ika
tidak sayang lagi sama saya. Oke, kita lihat terus gimana dong Miss, kalau kayak gini nggak boleh dihukum, nggak boleh dikasih pujian, terus bagaimana ya? Oke, kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Oke, mengapa tidak peraturan? Kenapa keyakinan? Oke, sekarang Bapak Ibu, Pak Man, apakah ada peraturan di sekolah yang harus memakai masker? Ada. Bapak Ibu sekarang misalnya, Pak Mar tidak mewajibkan Bapak Ibu pakai masker. Apakah Bapak Ibu tetap memakai masker? Kenapa Bu Paulin? Demi kesehatan. Ya, itulah Bapak Ibu yang dinamakan keyakinan. Walaupun tidak ada peraturan, kita tetap melakukannya karena kita yakin pakai masker ini baik untuk kita, bermanfaat untuk kita. Jadi kita harus membuat anak merasakan seperti itu. Peraturan itu bukan dipaksa, tapi karena mereka tahu bahwa peraturan itu memang baik untuk mereka. Sehingga tanpa peraturan pun mereka tetap melakukannya karena mereka yakin itu betul. Mereka yakin itu bermanfaat. Seperti kita tidak ada peraturan pakai masker, kita tetap pakai masker. Ya enggak? Kalau enggak bahaya buat diri kita sendiri, bahaya buat teman-teman kita kalau kita nggak pakai masker. Jadi nggak peduli Pak Mar mau kasih Bapak Ibu diwajibkan pakai masker itu enggak. Tidak perlu Pak Mar menuliskan diwajibkan pakai masker. Semua pakai. Itulah yang dinamakan dengan keyakinan. Jadi kita akan buat keyakinan kelas, keyakinan sekolah, keyakinan diri kita. Oke. Nah, bila kita mempunyai peraturan misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kita bisa ganti dengan kata tanggung jawab. Jadi kita membuat keyakinan yang bersifat universal. Tadi kita membuat keyakinan bahwa kita melakukan sesuatu untuk kesehatan dengan cara apa saja? Pakai masker, tangan, menjaga jarak, itu peraturannya. Tapi keyakinannya adalah menjaga kesehatan. Lalu dilarang mengganggu orang lain, itu adalah jenis peraturan. Kita ganti katanya menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan dan sebagainya. Nanti ini Bapak Ibu baca sendiri. Jadi bagaimana kita merubah peraturan menjadi keyakinan yang anak-anak yakini bahwa itu baik. Nanti kita tanya ke anak-anak. Menurut kamu tanggung jawab baik nggak? Baik, pasti jawab gitu. Menurut kamu tanggung jawab yang baik itu apa? Adakah di peraturan kita yang mengacu pada tanggung jawab? Nah, jadi anak tuh mendalami bahwa peraturan itu adalah keyakinan mereka, bukan hanya tertulis peraturan tersebut. Oke, bila kita sudah punya peraturan kelas, kita sudah punya keyakinan kelas, bahkan keyakinan sekolah, maka kita akan menciptakan lingkungan yang positif dan akhirnya menjadikan budaya yang positif. Itulah tujuan dari pembelajaran, membuat budaya positif. Oke, contohnya apa ya, Miss Ika, kalau keyakinan kelas, kalau saya ngomong ke teman-teman atau saya ngomong ke anak-anak? Oke, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Jadi bukan berupa peraturan, tetapi keyakinan. Contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi ini adalah contoh-contoh keyakinan ya. Hormat. Hormat itu apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi ketika ada anak yang nanti melakukan hal yang tidak sesuai, itu bukan karena mereka melanggar peraturan, tapi kita ingatkan, menurut kamu baik atau tidak ya? Begitu. Oke, ini adalah contohnya, tapi saya ingin Bapak Ibu sekarang buat keyakinan kelas secara berkelompok. Nah, Bapak Ibu sambil saya punya link yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk bagi kelompok di kelas. Nama linknya adalah bagikelompok.rf.gd. Bentar, ini kenapa nggak mau ya? Kita akan bagi kelompok ya Bapak Ibu.
Internetnya lama. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan di kelas. Di sini ada Ibu Nata, ada Ibu Retno, Ibu Yus, Ibu Valen, ada juga Bapak Dwi, ada ini, Ibu Pauline, Mbak Hero, iya. Betul, bisa di copy ya. Karena tadi saya tidak tahu semuanya siapa gitu. Takutnya ada yang nggak hadir. Ibu, Peru, Bapak, Buyu, siapa lagi? Bapak, Bambang, Bapak. Iya, dan ini bisa dicatat Bapak Ibu, bisa digunakan di kelas. Bapak Margono, ngapa? Dan Ibu Maria. Oke, jadi Bapak Ibu nanti di kelas bisa menggunakan ini, mengcopy nama anak-anak, lalu bisa di judul apa? Contoh judulnya kelompok keyakinan kelas. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 orang. Kalau gitu kita bagi 5, jadi satu kelompok 3 ya. Oke, jadi caranya seperti ini. Sekalian ya Bapak Ibu biar tahu caranya. Lalu kita generate. Nah, nanti setelah di generate, sudah langsung secara acak sudah terbentuk kelompoknya. Ini bisa digunakan di kelas juga ya. Oke, jadi kita sudah punya nama-namanya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, silakan Bapak Ibu di sini berkelompok secara singkat saja, membuat keyakinan kelas. Ceritanya Bapak Ibu ada di kelas, dan menurut Bapak Ibu keyakinan kelasnya apa saja. Oke, ini bawahnya kok kecil ya? Nggak kelihatan ya? Atau ini? Kelompok 1. Nggak kelihatan? Oke, saya besarkan. Kelihatan? Sudah kelihatan? Oke, silakan. Pak Heru, cukup. Singkat saja ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membuat 5 keyakinan kelas. Keyakinan kelas. 5 keyakinan kelas. Waktunya cuma 3 menit ya. Buat 5 keyakinan kelas. Bebas kelas berapa boleh. Bentuknya bukan peraturan ya Bapak Ibu, keyakinan kelas.
Oke, 1 menit lagi ya, Bapak Ibu. Oke, saya hitung sampai 10. Tidak apa-apa kalau tidak selesai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai. Ya. Oke, saya sudah mendapatkan 1 di sini. Ayo Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas. Nggak apa-apa. Terima kasih. Sudah selesai. Baru juga. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Oke. Ya, boleh berkelompok, boleh kembali, boleh. Kita lanjutkan. Ya. Ya, Bapak Ibu, kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, misalnya disiplin. Oke. Sudah? Ya, Bapak Ibu, ini keyakinan kelas setiap anak. Misal ini sudah terjadi, sudah ditulis oleh anak-anak. Lalu kita pajang di kelas. Tiba-tiba suatu hari ada anak yang terlambat. Padahal kita sudah mempunyai keyakinan kelas bahwa disiplin, datang tepat waktu itu baik, itu penting. Tapi tetap aja ada anak yang terlambat. Apa yang kita harus lakukan? Kita tidak boleh menghukum. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita harus tahu tentang kebutuhan dasar manusia. Mengapa anak itu terlambat? Ada 5 kebutuhan manusia: bertahan hidup, cinta kasih, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bapak Ibu tanya, mengapa anak itu telat? Kalau anak jawabnya, iya soalnya tidak ada yang nganter, jadi saya naik sendiri. Nah, kalau seperti itu, apakah Bapak Ibu menghukum anak tersebut? Orang tua saya pergi semua, saya mandi sendiri, nyiapin sendiri. Apakah dihukum? Biasanya tetap. Selain dihukum, nah di sini kita belajar untuk tahu dulu anak itu mengapa melakukan hal seperti itu. Misalnya,
saya suka telat, soalnya kalau saya telat ada bapak ibu yang akhirnya menyapa saya karena saya setiap hari tidak pernah disapa sama bapak ibu. Ada anak yang begitu. Ada anak merasa bahwa ya Pak, terserah saya mau telat mau nggak telat. Berarti anak itu mempunyai kebutuhan dasar akan kebebasan. Dia mungkin selama ini ditekan, tidak pernah mendapatkan pilihan. Jadi dia merasa di sekolah dia bisa memilih terlambat, akhirnya terlambat. Ada lagi, ya Pak, memang saya suka lihat telat karena kalau telat itu ramai, saya senang ngeliatin jalanan ramai. Itu anak itu butuh namanya kesenangan. Mungkin dia di rumah tidak punya wifi, tidak bisa main game, kesenangannya cuma ngeliatin mobil lewat, bisa juga. Nah, inilah Bapak Ibu, setiap yang dilakukan oleh manusia, oleh anak-anak kita mempunyai alasan. Karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi di rumah ataupun di sekitar mereka. Lalu, biasanya kita merespon dengan begini. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, awas ya. Pernah gak Bapak Ibu bicara seperti itu? Tidak. Pernah gak? Oh, syukurlah. Tuhan tidak ada ya. Awas ya kalau kamu nggak ngerjain tugas ya. Awas ya kalau kamu begitu terus ya. Saya bilangin kamu ke mami kamu, ke papi kamu. Ya, saya pernah. Tapi tidak di sini untungnya. Lalu, adakah Bapak Ibu yang pernah berkata, seharusnya kamu sudah tahu kalau ibu tuh ada tugas, capek banget deh kasih tahu kamu, ya, stres deh kasih tahu kamu tuh diulang-ulang terus. Pernah nggak Bapak Ibu begitu? Pernah? Saya pernah Bapak Ibu. Nah, ternyata apa yang saya lakukan Bapak Ibu itu kurang baik dampaknya kepada anak. Ketika guru mengatakan kalau kamu tidak melakukan, awas ya, anak akan menjadi memberontak, menyalahkan orang lain lalu berbohong. Biarkan aja, nanti juga bisa marah lagi. Marahnya juga cuma bentar, habis itu juga selesai lagi. Lalu ketika kita mengatakan kamu harusnya udah tahu ya, capek dengan kasih tahu kamu terus, stres deh. Nah, dengan kata-kata itu ternyata anak akan menyembunyikan kebohongannya. Enggak, bukan aku. Enggak, udah ngerjain, aku udah kumpulin kok, Bapak Ibu aja malah yang nggak lihat gitu. Itu karena ternyata apa yang kita katakan ke anak itu berdampak kepada anak. Anak akan bilang, ya Bu, saya minta maaf. Tapi ke depannya tetap dilakukan yang sama. Lalu ada lagi, ayo anak, kerjain tugasnya demi ibu. Masa kamu nggak kasihan sih sama Miss kan pernah bantuin kamu kemarin yang ini. Ayolah yang ini dikerjain cepat gitu. Ya, ada lagi mungkin. Coba kenapa kamu terlambat? Apa peraturannya? Nah, Bapak Ibu, dua kata itu mempunyai sedikit nilai positif. Bukan tidak positif sama sekali ya. Karena perilaku itu disebut posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Bila Bapak Ibu mengatakan, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu. Nah, anak menjadi terlalu bergantung kepada kita. Dia akan melakukan pekerjaannya, tetapi kalau nggak ada kita, dia pasti kerjain. Lalu ketika kita menyalahkan mereka akan bilang, oh gitu ya Bapak Ibu ya, oh gitu ya Miss, kirain Miss itu teman saya, kirain Miss itu baik sama saya. Ketika kita tidak membela mereka, akhirnya mereka akan mengatakan seperti itu. Ada lagi, apa peraturannya? Kenapa kamu berbuat salah? Itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Nanti ketika anak itu diberikan kata-kata seperti itu, murid akan meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Ini baik juga. Jadi anak tahu bahwa guru dan peraturan itu baik. Ini baik. Namun nanti dia akan mempunyai ekspektasi atau ya udah deh saya ngelakuin tapi nanti Miss beli Starbucks ya gitu. Biasanya anak atau nanti kalau misalnya saya ngelakuin nanti aku dikasih apa? Kalau aku ngerjainnya tepat waktu nanti nanti aku dapat nilai tambahan ya gitu. Nah, inilah anak Bapak Ibu. Jadi anak mengibaratkan kepada sanksi atau hadiah. Tetapi ketika tidak ada sanksi, tidak ada hadiah,
ya udah dia nggak kerjain. Udahlah nggak usah, nggak ada hadiahnya. Nggak usah dikerjain, nggak dikumpulin. Nggak usah dikerjain. Soalnya kalau nggak dikerjain juga nggak dimarah. Jadi ketika anak melakukan sebuah tugas itu cuma berdasarkan sanksi dan hukuman. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kembali kepada keyakinan kelas. Kita ingatkan lagi keyakinan kelas. Apa sih anak-anak yang kita yakini? Coba kita lihat lagi. Menurut kamu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Kamu dulu tulis ya di sini. Coba apa tulisannya kamu baca lagi. Menurut kamu apa yang kamu lakukan sesuai nggak dengan keyakinannya? Lalu apa yang harus kamu perbaiki? Menurut kamu harus bagaimana setelah ini? Jadi anak berpikir sendiri apa yang dia harus lakukan. Dalam teori ini nama posisinya adalah posisi sebagai manajer. Di mana guru mengajukan pertanyaan seperti apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, dan ini adalah menguatkan anak. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Jadi dia akan mengatakan bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, ini saya sudah terapkan di kelas saya. Ketika akhirnya mereka berbuat salah, lalu mereka akan mengatakan bahwa ya udah kita nggak ngelakuin lagi. Emang kenapa? Kok kamu nggak ngelakuin kesalahan? Ya kan itu kita yang janji sendiri, Miss. Maksud kita janji sendiri, kita bikin sendiri. Kan bukan Miss yang suruh supaya kita waktu itu anak-anak tuh saling mengatain. Saya tidak bilang kalau itu salah. Saya mengatakan bahwa ya terserah kamu mau ngatain, mau boleh kalau menurut kamu itu benar. Akhirnya mereka berpikir sendiri, oh enggak. Terus sekarang kamu masih ngata-ngatain enggak? Enggak, kenapa? Kan seru. Ya enggak lah. Kan kita udah tahu Miss kalau itu salah, walaupun tidak ada di peraturan. Itu yang terjadi. Jadi kita sama-sama, saya itu masih belajar untuk menahan diri saya untuk supaya tidak menghukum atau tidak memberikan penghargaan, walaupun kadang-kadang itu juga perlu, tapi kembali membuat anak meyakini bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang dia anggap benar, itu bisa dilakukan di kelas. Dan ketika mereka melakukannya, bukan karena dipaksa, bukan karena saya akan ngasih hadiah, tetapi karena dia tahu bahwa itu betul dan benar untuk dirinya sendiri. Jadi tahu cara mengevaluasi dan memperbaiki diri. Nanti ini Bapak Ibu baca sendiri cara lebih detailnya. Caranya dengan restitusi. Tahap pertama, tadi tanyakan nilai-nilainya, kamu ingin jadi seperti apa, lalu kita bilang ke anak-anak. Nah, apa yang kamu lakukan bisa dilakukan oleh semua orang. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Kamu tidak perlu merasa terlalu stres. Bukan kamu satu-satunya yang melakukan ini. Jangan membuat anak merasa makin terpuruk. Kamu salah, kamu sih. Anak makin turun. Tapi kita buat supaya anak jadi stabil identitasnya. Setelah itu kita tanya alasannya kenapa. Oh iya tadi misalnya kesenangan, kebutuhannya apa? Kesenangan, cinta kasih, kebebasan. Setelah kita tahu kebutuhannya, lalu kita tanyakan, menurut kamu ada nggak cara efektif untuk memenuhi kebutuhan kamu selain itu? Oh kamu terlambat karena suka ngeliatin mobil ya? Kan bisa ngeliatin mobilnya nanti pulang supaya kamu tidak terlambat sekolah. Nanti kamu liatinnya pas pulang aja. Nanti Miss kasih tahu deh tempat yang mobilnya tuh banyak lewat, jadi kamu senang gitu. Jadi tidak langsung menjudge anak bahwa itu salah, tapi kita mencari tahu apa kebutuhan anak tersebut dan kita coba membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka tadi. Itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi sendiri cara-caranya, kata-katanya, kalimat-kalimatnya harus diucapkan seperti apa. Begitu. Loh, ini kok I-nya di bawah. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi ini yang kita belajar sama-sama hari ini. Dan nanti saya akan bagi kertas. Bapak Ibu silakan berefleksi sendiri. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu di sini yang Bapak Ibu dapatkan dalam sesi ini?
Perasaan apa yang muncul? Oh, kesel, tidak terima. Oh, hukuman itu bagus kok, jadi katanya Miska jelek. Keluarkan semua perasaan-perasaan dari awal sampai akhir yang Bapak Ibu rasakan di sini. Lalu membuat rencana. Setelah ini Bapak Ibu akan apa? Akan bagaimana ke murid-murid Bapak Ibu semuanya. Itu ya. Ternyata bisa dibagi. Saya setelah ini akan menutup sesi saya. Namun Bapak Ibu bisa merefleksikan sendiri selama Bapak Ibu mau, ya. Nanti pulang sekolah bisa dikumpulkan ke saya. Jadi tidak ada batas waktu untuk refleksi. Batas waktunya sampai ya hari ini aja. Nanti tidak usah ditulis namanya, ya. Nanti saya akan lihat. Begitu ya, Bapak Ibu. Oke, baiklah kalau begitu.